Bedanya ujian, cobaan, teguran, takdir, nasib, azab, dan karma. Saya coba ambil contoh anak sekolahan ya, biar lebih gampang memahaminya. Misalnya ujian. Bayangin ada anak sudah belajar rajin, siap banget deh pokoknya, tapi soal ujiannya ternyata lebih susah dari biasanya. Ada bagian yang bikin dia agak kesulitan untuk menjawab, walaupun dia sudah latihan. Ini adalah ujian, kondisi berat yang muncul setelah usaha yang maksimal. Tujuannya bukan untuk dia jatuh, tapi justru supaya dia naik kelas. Lalu ada lagi yang namanya cobaan. Anak sudah belajar semalaman nih, pas hari H malah listriknya mati, transportnya mogok, kehujanan pula. Pas lagi ngerjain ujian, pensilnya patah. Nah, ini adalah cobaan, gangguan di luar kontrol kita. Jadi bukan salah kita juga, tapi tetap ini terjadi untuk menguji seberapa kuat mental kita. Ada lagi teguran. Anak bukannya belajar malah main game misalnya, sehingga pas ujian nilainya jeblok. Nah, ini adalah teguran akibat dari kelalaian. Lalu ada lagi yang namanya takdir. Takdir itu kalau saya menggambarkan di sekolah seperti aturan sekolah lah. Aturan sekolah itu mewajibkan semua untuk ikut tes. Wajib bagi yang rajin ataupun juga yang bandel, tetap kena tes. Nah, ini adalah takdir. Itu adalah ketentuan fix dari Allah yang kita nggak bisa skip, seperti lahir, tua, sakit, kemudian berpulang. Nah, ini kita nggak bisa skip, nggak bisa juga kita barter kan. Nah, kalau ada lagi yang namanya nasib. Nah, nasib itu kelihatan dari hasil akhirnya. Ada anak yang nilainya A karena rajin, ada juga yang pas-pasan, ada juga yang harus remedial. Semuanya sama-sama ikut ujian, sama-sama mengalami takdir yang wajib, tapi outputnya berbeda-beda. Maka nasib itu sama dengan hasil kombinasi antara usaha kita dan faktor lain di luar kontrol. Nah, kalau ada lagi yang namanya azab. Azab itu kalau saya lebih suka menyebutnya konsekuensi. Ya, anak malas belajar, terus dia milih nyontek, lalu ketahuan, kemudian diskors. Setelah diskors, malu di depan teman-teman. Nah, itu adalah azab atau konsekuensi. Ibaratnya konsekuensi keras dari kesalahan yang sengaja dia buat. Nah, ada lagi hukum sebab akibat atau tabur tuai atau mungkin kita bisa sebut karma. Nah, bedanya dengan azab adalah timingnya. Kalau azab itu biasanya langsung ketahuan nyontek misalnya tadi, langsung dihukum, langsung diskors saat itu juga. Tapi kalau hukum sebab akibat atau tabur tuai atau karma biasanya muncul belakangan. Seperti kayak hutang yang baru jatuh tempo. Kita panen sekarang, tapi benihnya itu sudah ditanam jauh sebelum hari ujian. Jadi hukum itu sebab akumulasi, nggak instan, tapi pasti apa yang kita pilih di masa lalu, cepat atau lambat akan balik lagi jadi hasil di depan mata kita. Jadi simpelnya, semua wajib kita hadapi. Gimana kita menyikapinya itu yang lebih penting. Kadang yang kita butuhin itu bukan cuma sabar, tapi berani ngaca apa yang mesti dibenerin, apa yang bisa dipelajarin. Karena dari cara kita merespon, disitulah jalan buat naik level. Atau naudzubillah, jatuh lagi ke lubang yang sama misalnya.